Chapter 11 Corporation, Organization, and Share Transaction. Nah, di chapter 11 ini akan membahas tentang share. Share atau dalam bahasa Indonesia adalah saham. Adalah suatu bukti kepemilikan kalau misalnya seseorang itu memiliki atau menanamkan modalnya pada perusahaan. Nah, jadi sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang berkenaan mengenai saham. Saham itu ada dua, yaitu saham dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ordinary, yang kedua ada preference. Nah, masing-masing saham itu memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk ordinary share itu bahasa Indonesia adalah saham biasa. Yang preference adalah saham khusus atau saham preference. Nah, masing-masing saham itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Untuk selanjutnya kita akan langsung bahas tentang problem 3 di modul halaman 9. Ada sebuah perusahaan bernama HH Land Co. Nah, di sini tuh kita melihat ya bahwa ada statement of financial position di bagian equity. Nah, jadi di bagian equity itu kalau kita lihat ada apa aja, ada yang namanya share capital preference, ada share capital ordinary, ada share premium preference, ada share premium ordinary, ada share premium treasury, dan yang terakhir ada retain earning. Nah, masing-masing ini adalah komponen dalam menyusun statement of financial position di bagian ekuitas yang sudah kalian pernah pelajari di pelajaran sebelumnya. Nah, pertama kita bakal melihat tentang apa yang namanya, yang pertama di situ ada yang namanya share capital preference. Di situ terdiri dari share authorized, ada share issued, dan yang terakhir ada share outstanding. Ini berlaku juga untuk share capital ordinary. Nah, masing-masing ini adalah share authorized itu adalah berapa saham yang bisa diterbitkan dari sebuah perusahaan. Nah, biasanya ini diberikan oleh regulator atau pemerintah. Misalnya, perusahaan bisa menerbitkan atau diberikan hak untuk menerbitkan saham sebesar 1 juta. Nah, berarti di sini perusahaan diberikan hak untuk menerbitkan 1 juta. Lalu bedanya apa dengan share issued? Share issued itu adalah share yang sudah diterbitkan,
Jadi ini adalah saham yang sudah diterbitkan. Misalnya dari 1 juta di sini yang sudah diterbitkan adalah 500.000. Jadi di sini adalah yang bisa diterbitkan adalah 1 juta, sedangkan yang diterbitkan adalah 500.000. Sedangkan share outstanding ini adalah share yang benar-benar beredar. Nah, bedanya apa share issued sama share outstanding? Nah, kalau share issued itu adalah berapa yang sudah diterbitkan oleh perusahaan. Nah, sedangkan ketika sebuah saham sudah beredar di luar, perusahaan itu bisa membelinya kembali. Nah, pembelian saham yang ada di luar ini, misalnya perusahaan ingin membelinya kembali. Nah, pembelian saham itu disebut dengan share treasury. Nah, jadi perbedaan antara share outstanding adalah misalnya ini adalah saham yang beredar. Ini yang sudah diterbitkan. Nah, ketika suatu saat perusahaan itu ingin membelinya kembali, maka kita harus menghapusnya. Nah, ada tiga saham sekarang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi apa perbedaannya share issued sama share outstanding? Kalau issued adalah jumlah semuanya yang benar-benar sudah pernah diterbitkan. Sedangkan share outstanding itu adalah jumlah yang hanya beredar di pasaran. Nah, cara mencari share outstanding adalah semua yang pernah diterbitkan atau yang issued dikurangi dengan treasury. Ini adalah saham treasury. Ini adalah outstanding. Nah, ketika treasury dan outstanding di jumlah itu bernama share issued. Seperti itu. Nah, hal ini berlaku untuk share capital preference dan share capital ordinary. Setelah itu ada yang namanya share premium. Share premium mudahnya adalah selisih antara harga par dengan harga jual saham, harga penerbitan atau harga market. Nah, muncul ketika harga market itu lebih besar, dengan kata lain untung. Nah, ketika par lebih kecil daripada harga jual saham atau harga penerbitan, ini muncul. Dia akan mengurangi RE. Hal ini juga berlaku untuk share capital ordinary, share capital preference, dengan treasury shares. Nah, setelah itu ada yang namanya retained earning. Retained earning itu adalah kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, laba 2016 1000, laba 2017 200, laba 2018 500. Jadi RE 2018 sama dengan 1700. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam soalnya, problem 3. Di situ kita langsung disuruh buat membuat seluruh jurnal transaksi yang berkaitan dengan modal saham Hahalen Co. selama tahun 2019 dan membuat namanya Statement of Financial Position. Nah, langsung aja kita langsung lihat. Di situ ada yang namanya transaksi. Kita lihat langsung transaksi tanggal 2 Januari.
Menerbitkan saham istimewa sebanyak 90 lot saham istimewa dengan harga pasar saham pada saat itu adalah 5 dolar 5 euro per lembar. Nah, kalau kita menerbitkan saham yang sudah pasti dikredit adalah share capital reference, atau kalian boleh singkat SCP, share capital reference. Setelah itu kita lihat, kalau kita menerbitkan saham, pasti kita akan menerima namanya cash. Nah, lalu apa lagi? Satu lagi adalah ketika dia menjual harganya. Jadi harga par, kita lihat di soal itu, di SLV yang di atas adalah 2 euro, sedangkan market value-nya atau harga pasarnya itu adalah 5 euro. Nah, terus gimana cara kita mencari nilai SCP di sini? Berarti kita lihat yang diterbitkan adalah 90 lot saham. 90 lot saham atau sama dengan 90 dikali 100, yaitu 9.000 lembar. Satu lot sama dengan 100 lembar. Setelah itu kita kali nilai market value 5 kali 9.000, nilainya adalah 45.000. Lalu kedua, parnya kita dapat 18.000. Nah, ketika kita melihat market value 45.000, berarti gini aja, kalau kita jual saham harganya 5, berarti kita bakal terima cash yang sebesar harganya 5 juga. Jadi kita dapat cash di sini senilai 45.000. Lalu SCP-nya kita ikutin sesuai dengan harga par. Jadi SCP di sini selalu par, cash di sini selalu market value 18.000. Lalu selanjutnya ada selisih antara cash sama SCP. Jika nilai market value lebih besar daripada nilai par, maka dia akan muncul namanya share capital, share premium preference, yaitu selisihnya sebesar 27.000. Jadi kita harus fokus ya di sini. Kita lihat par dengan market value-nya. Sudah selesai transaksi tanggal 2 Januari. Selanjutnya kita akan masuk ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 15 Februari. Di sini melakukan penerbitan saham sebanyak 2.220 lembar saham biasa untuk membeli sebuah komputer. Pada tanggal ini, harga pasar saham biasa adalah 50% lebih tinggi daripada nilai parnya. Di sini kita ingin membeli komputer. Jadi kita tidak akan menerima cash. Otomatis di debit pasti kita menerima komputer atau komputer. Selanjutnya sama dengan soal yang tadi, kalau misalnya kita menerbitkan saham pasti kita saham bertambah di kredit, berarti kita di sini isi dengan share capital ordinary. Nah, selanjutnya angkanya dari mana? Kita tulis dulu di sini, tetap par dan market value. Parnya itu adalah 1 euro. Sedangkan market value-nya adalah 50% lebih tinggi, yaitu berarti 1,5. Kita kali sama jumlah lembar yang diterbitkan, yaitu 2.228, 2.228. Kita ketemu di sini 2.228. Di sini kita ketemu 3.342. Sama kayak tadi, par lebih kecil daripada market value, di mana market value lebih besar. Jadi market value selalu kita hubungkan dengan cash atau nilai aset yang kita terima.
Berarti di sini kita masukin 3.342. Kalau par selalu berhubungan sama share capital ordinary, share capital preference. Jadi di sini kita masukin 2.228. Selisih selalu kita masukin ke namanya share premium ordinary. Selisihnya adalah 1.114. Ini untuk soal penerbitannya. Dengan menerbitkan dengan memperoleh aset. Kalau yang tadi cash, sekarang kita nerima aset. Perbedaannya cuma di debitnya aja. Dan kita lihat dia itu ordinary atau preference. Selanjutnya kita akan bahas tentang di bulan Maret 20. Kita lihat di sini Maret. Soalnya adalah atas jasa renovasi yang diberikan PT Koko, perusahaan menerbitkan 12.767 lembar saham biasa untuk membayar jasa tersebut, di mana harga pasarnya adalah 4 lembar. Sama dengan soal yang tadi, kalau kita menerima aset, menerima cash, dan membayar jasa, kita harus mendebitnya dengan akun-akun tersebut. Nah, karena di sini kita jasa renovasi, maka kita harus menulisnya maintenance expense. Jadi maintenance and repair expense. Nah, selanjutnya itu kita sama. Kita lihat di sini kita nerbitkannya sama apa? Kita tulis dulu di bawahnya. Par dan market value selalu ya. Parnya itu kita lihat di soal itu dia saham biasa, dimana parnya selalu kita ingat satu ya. Di SLV ada ya. Nah, selanjutnya itu kita melihat market value-nya adalah di situ tertulis 4. Kita kali sama lembarnya yang beredar, yang kita dengan saham yang diterbitkan tanggal 15 Januari, tanggal 20 Maret itu di sini ada tulisannya harga pasarnya 4, ini 1 diterbitkan sebesar 12.767. 12.767. Karena ini saham biasa, maka di kreditnya adalah share capital ordinary. Dan selalu bersama, karena di sini market value-nya lebih besar, kita tulis share premium preference. Ini hasilnya adalah 51.068. Selanjutnya itu di sini adalah 12.767. Kalau yang tadi bilang ya, par selalu nilai SCO. Berarti SCO-nya 12.767. Nilai market value selalu nilai yang di debit, mau maintenance expense, inventory bisa, ataupun cash. Kita isi di sini 51.068 dan selisihnya selalu di sini 38.301. Jadi udah ada 3 contoh dengan cash, aset, dan membayar beban. Selanjutnya itu kita tulisan membeli kembali 1/9 saham biasa perusahaan dengan mengeluarkan uang tunai sebesar 2,6 lembar. 2,6 per lembar. Di sini kita April tanggal 4. Nah, hal yang pertama harus kita lihat adalah kita hitung saham beredarnya. Pertama kita hitungnya di statement of financial position, di mana statement of financial position itu di share, untuk share yang ordinary-nya itu awalnya dia ada 250.000 issued. Nah, di sini kita kasih tambahan 1/9 dari saham biasa yang beredar. Nah, berarti kita harus hitung yang beredar. Di awal di SLV kita melihat ada nilai share outstanding sebesar 224.000. Kalau kalian cek di
statement of financial position 224.000 ada. Nah di situ kita langsung melihat di tanggal transaksi sebelumnya kita menerbitkan atau enggak. Nah di sini kan karena kita menerbitkan saham biasa itu pada tanggal 15 Februari dengan tanggal 20 Maret, jadi kita tanggal 15 Maret kita harus tambahin. Nah di 15 Maret itu 15 Februari maaf, di situ kita menerbitkan 2.228, terus di Maret 20 itu kita menerbitkan lagi sebesar 12.767. Nah, kita hitung. Sebesar 238.995 lembar. Nah, kita menerbitkan 1/9-nya. Kita menerbitkan sebesar 26.555. Ini dibagi 9 ya, karena kita menerbitkan 1/9. Berarti kita sudah ketemu nilai yang kita terbitkan. Kita beli kembali, maaf. Jadi kita membeli 26.555 saham biasa. Nah, kalau ada hubungan dengan membeli kembali, itu berhubungan dengan namanya share treasury. Nah, seperti yang share treasury. Kalau share treasury itu normalnya adalah di debit. Jadi kita harus mencatatnya di debit itu treasury shares pada cash. Nah, treasury shares ini pasti berhubungan dengan nilai pasar. Jadi kita harus hitung berapa. Nah, cara menilai treasury shares yang kita beli adalah tadi kita udah dapat 26.550 lembar saham. Nah, kita kali dengan market value-nya. Di situ dibilang mengeluarkan uang tunai ya sebesar 2,6 euro per lembar. Itu kita kali, kita ketemu namanya nilai treasury shares-nya. Dikali 2,6 ketemu 69.043. Kita tulis 69.043 69.043. Untuk ini lembar yang dibeli, ini cash yang dikeluarkan atau harga pasar bisa. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tanggal transaksi tanggal 3 Juni. Share premium ordinary perusahaan bertambah menjadi 614.229 setelah menerbitkan 9.856 saham biasa. Nah, kita di sini menerbitkan saham baru ya, sebanyak 9.000 856. Nah, kita sama tulis selalu di sini nilai par, di sini market value. Kita menerbitkan 9.856. Nah, kita dikalikan dengan par, selalu dikalikan dengan nilai par yaitu 1, berarti kita ketemu 9856. Nah, market value kita nggak ketahuin, tapi kita tahu saldo SPO. Di awal saldo share premium ordinary di SLC adalah sebesar 538.090. Nah, di situ bertambah menjadi SPO-nya itu bertambah menjadi berapa? Jadi 614.229. Nah, di mana kita berarti bisa lihat ya ada kenaikan berapa. Di situ 614.229
229 dikurang 538,090. Di situ ada kenaikan ya sebesar 76,139. Nah, di mana kenaikan ini adalah nilai dari tapi kita harus melihat ya, kita nggak bisa lihat dari sini aja, kita harus melihat saldo-saldo SPO yang sebelumnya. Jadi 538 yang bisa kita pakai. Nah, cara cari angka SPO-nya itu adalah di awal kita ada saldo SPO sebesar 538,090. Nah, di transaksi-transaksi selanjutnya itu kita memiliki share premium ordinary juga ya. Di tanggal 15 Februari kalau kalian catat di situ ada penambahan 1114, terus ada tambahan lagi share premium ordinary yaitu sebesar 38301. Terus ada tambahan sebesar yang ada tambahan ya. Jadi kita mengetahui saldo awalnya itu adalah 538,090 ditambah 1114 tambah 38301. Jadi kita ketemu 577,505. Nah, kita baru bisa lihat kenaikannya berapa yang terjadi karena transaksi ini. 614,229, selisihnya ada 36.724. Nah, berarti nilai ini adalah 36.724 karena kenaikan saldonya ya. Nah, berarti pertanyaannya di sini ada berapa nilainya? 9865 dikurang 36724. Di sini ada 26.868. Jadi kita balik aja. Nah, terus di sini ada berapa lembar, kita bagi aja. 9 ada harganya berapa? Kita bagi. Di sini ketemu 2,73. Nah, angka-angka ini sama yang kita masukin ya. Tadi tetap ya. Karena ini menerbitkannya pakai uang, berarti kita bakal terima cash. Selanjutnya karena ini saham biasa, pasti di sini selalu share capital ordinary. Di sinilah share premium ordinary. Udah ya. Di sini nilai capital selalu sama dengan par ya. Kita catat 9856. Di sini itu adalah nilai cash 2. Ini kita salah. Ini benar ya, 9856. Tapi di sini ada kesalahan. Nah, karena kita ketemunya tadi ada sebesar 36.724 ya. Karena ini selisih, jadi kita harus tambah. 9856 ditambah 36.724, kita ketemu 46.000 lembar 580. Ini nilainya ya. Dibagi sama 9856, kita ketemunya 4,7. Harga pasarnya itu 4,7. Nah, baru kita masukin cashnya di sini 46.580. Sini baru 36.724. Ini kenapa? Karena di sini kan tadi kita cari dulu kenaikannya. Yang dari tadi kita hitung, baru kita ketemu di sininya, baru kita cari selisihnya ya. Sama seperti tadi, cara nyari selisihnya itu kalau biasanya itu market value kurang par ketemu ini, kalau sekarang kita balik, berarti untuk cari market value kita harus menambah kenaikan SPO ya di sini ya. Selanjutnya kita masuk tanggal 18 Juli. Di tanggal 18 Juli memperoleh keuntungan sebesar 23.400 atas penerbitan 13.000 saham biasa. Selalu tertulis di sini par dan market value. Keuntungan itu bisa kita sebut sebagai kenaikan
SPO. Nah, di sini keuntungannya itu kita dapat 23.400. Kita hitung lagi dari bawah. Berarti par itu selalu 1 dikali sama diterbitkannya adalah sebesar 13.000 lembar. Berarti market value juga kita kali 13.000. Nah, di sini kita ketemu 13.000. Kita cari selisihnya. Ditambah ya, berarti di sini ketemu 36.400. Dimana kita bisa ketemu nilai penambahannya dari 36.400 dibagi sama 13.000. Ketemunya 2,8. Nah, jurnalnya sama ya, selalu ya, dengan cash di debit. Di kreditnya kita ada nilai share capital ordinary dan selalu share premium ordinary. Nah, nilai cash selalu ya dari nilai market value berarti 36.400 dan nilai share premium ordinary-nya itu didapat dari sini keuntungan, atau bisa kita sebut keuntungan ya di sini ya. Dan nilai SCO-nya itu kita selalu ambil nilai yang par. Selalu ya SCO selalu dari par 13.000. Jurnalnya. Kita masuk tanggal 22 September. Nah, di 22 September itu pembelian laptop ya, tambahan dengan menerbitkan, kita bisa sebut komputer atau equipment, tapi di sini kita tulis saja komputer. Di debit selalu ya. Nah, kali ini kita menerbitkannya dengan saham biasa, selalu di sini SCO, di sini SCP. Kita selalu tulis di sini par dengan market value, di mana par selalu 1 dikali dengan diterbitkannya berapa? 10 lot saham, dimana kalau 10 lot itu berarti ada 1000 lembar saham. Kita ketemu ya harga parnya, nilai SCO nya itu 1000, dan kita nyari market value nya itu. Nah, di sini ada yang nilai pasar ya, kita masukin 4, jadi market value nya 4000. Sisi ada 3000. Nanti kita akan masukin ke dalam SCP, share SPO, share premium ordinary. Nah, sama ya, nilai SCO selalu nilai dari par, nilai SPO itu selisihnya 3000. Nilai computer aset cash itu selalu nilai market value, yaitu 4000. Selanjutnya itu kita langsung masuk tanggal 28 Oktober.